Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tidak membahas tentang kasusnya Ferdy Sambo, karena di kasus itu mungkin masyarakat sudah sangat bosan sekali karena penanganan yang kemarin-kemarin itu terkesan lama sekali, dan masyarakat juga sudah agak bete mendengar Ferdy Sambo. Nah, sekarang yang akan kita bahas kali ini adalah seorang ibu yang tidak terlalu miskin. Dia mempunyai usaha sendiri dan dia juga mempunyai mobil, tapi dia menguntit atau mencuri coklat. Wow, ibu ini saya rasa ini adalah kelainan. Bisa dikatakan beliau adalah klepto, karena yang ia curi itu cuma coklat. Bayangkan, harganya nggak seberapa, tapi ketika ketahuan malunya minta ampun. Karena dari pihak Alfamart ini, karyawannya mempergoki sang ibu sedang mencuri coklat di Alfamart tersebut. Dan ketika ibu itu pergi dan mau masuk ke mobilnya, sang karyawan mengamera dan memvideo ibu tersebut karena takut ibu itu mengelak. Jadi mungkin itu yang akan jadi bahan untuk dokumentasinya. Dan waktu itu ibu ketahuan dan beliau meminta untuk kekeluargaan dan dibayarlah waktu itu juga. Tapi selang beberapa hari kemudian datanglah si ibu dengan pendampingnya, yaitu mengintimidasi seorang karyawan agar meminta maaf ke publik juga, karena karyawan tersebut telah menyebarluaskan video tersebut sehingga ibu itu menjadi malu dan katanya rugi. Loh, itu adalah konsekuensi dari semua perbuatan ibu sendiri loh. Karena intimidasi itu, karyawannya meminta maaf ke publik. Dan mari kita saksikan, inilah infonya. Iya, coba saya lihat dulu mana. Itu ada. Saya ambil. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Ya udah sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Ya. Gimana sih ngambil coklat? Saya lihat, Bu. Ngambil coklat segala. Bu, kalau itu kalau udah ketahuan, maksudnya kita kan sama-sama baik juga. Ya udah. Juga salah jenis. Dari adik nama siapa? Amelia sudah memohon maaf dan sudah meminta maaf kepada Ibu Mariana atas video yang telah beredar. Maka video-video yang beredar kemarin itu adalah video yang sangat-sangat merugikan Ibu Mariana. Dan pada hari ini udah selesai, dan kepada karyawan dan manajer Alfamart kami memohon maaf juga atas terjadinya kesalahpahaman antara Ibu Mariana dan karyawan Alfamart. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait peristiwa pencurian yang terjadi di toko Alfamart Sampora, Tangerang Selatan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 yang lalu, saya mewakili manajemen Alfamart menyatakan dan menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Kami menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Alfamart telah menunjuk kantor hukum Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum kami. Kami berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar menghormati hak setiap warga negara di mata hukum. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh karyawan Alfamart secara khusus kepada Saudara Amel,
secara spesifik permohonan maaf terhadap Alfamart yang berada di Cisauk, Tangerang. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampoo. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya. Maaf ya. Pada malam hari ini sudah disepakati kedua belah pihak bahwa mereka berdamai, dan pihak pelapor dari pihak Alfamart bersedia untuk mencabut laporannya dan tidak memproses atau tidak melanjutkan proses ini ke proses tuntas sampai ke proses penegakan hukum. Alfamart, saya sudah memaafkan Ibu Mariana, Ayah Fatwa dan Pak Amir. Semua masalah ini sudah selesai secara kekeluargaan. Dan saya rasa ibu ini tidak bersyukur, dan seharusnya ibu tersebut berterima kasih kepada sang karyawan yang tidak memperpanjang masalah ini, sehingga banyak pihak yang ingin membantu dan ingin menjadi pendamping kuasa hukum dari karyawan Alfamart tersebut. Sampai-sampai pihak manajemen dari Alfamart tersebut melaporkan dan meminta kepada pihak pengacara Bapak Hotman Paris untuk mendampingi karyawannya. Lagi-lagi ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan kasus ini pun sama seperti dengan kasus Pak Sambo kalau kita deretkan. Kenapa? Karena korban bisa menjadi tersangka, tapi itu hanya tuduhan, bukan kenyataannya. Terima kasih. Semoga video ini mendapatkan manfaat bagi kita semua, dan ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Dan semoga keadilan terus bersama kebenaran. Wassalam.